Perkenalkan, nama saya Cindy Jeles Laban. Saya kelompok 1 dari Ekonomi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang munculnya hukum dagang dan pentingnya hukum dagang di era global. Sejarah dan latar belakang munculnya hukum dagang. Dalam sejarah hukum Romawi, itu diatur dalam Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis ini merupakan perundang-undangan yang mengatur hubungan keperdataan antar warga, yang dimana Corpus Juris Civilis ini diprakarsai oleh Kaisar Justinianus. Sementara itu, perpindahan penduduk khususnya para pedagang dari satu tempat ke tempat lainnya itu sangat pesat atau sangat cepat, sehingga dengan perpindahan ini memunculkan kota-kota dagang. Dengan kemunculan kota-kota dagang ini, Corpus Juris Civilis ini dirasakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang antar penduduk asli maupun pendatang. Dengan yang tidak memadainya Corpus Juris Civilis ini untuk mengatur hubungan dagang, maka hubungan dagang yang dilakukan itu diatur berdasarkan kebiasaan berperang dan putusan dagang dan jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan kebiasaan oleh para pedagang dan penduduk asli dalam melakukan transaksi ekonomi. Pada permulaan abad ke-19, Prancis mulai melakukan pengkodifikasian baik di bidang hukum perdata, kode sipil maupun hukum dagang, kode de commerce. Jika dilihat pengkodifikasian yang dilakukan oleh Prancis, itu tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang. Kebiasaan yang sudah ada di kalangan pedagang itu dipatuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah Louis ke-14 berkuasa di Prancis, dan dia meminta kepada stafnya untuk mensistematiskan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang, dan hal itu memunculkan 3 ketentuan. Antara lain itu ketentuan tentang pedagang pada umumnya atau disebut juga Ordonnance de Commerce. Yang kedua, ketentuan tentang perdagangan melalui laut atau disebut juga Ordonnance de la Marina. Yang ketiga itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Code de Commerce, yang dimana itu dibuat pasca revolusi Prancis. Oke, itulah tadi latar belakang dan sejarah munculnya hukum dagang. Kita lanjut ke pentingnya hukum dagang di era global. Di era global tentunya kita tahu tentang kemajuan teknologi yang sangat pesat serta revolusi Prancis. Oke, itulah tadi latar belakang dan sejarah munculnya hukum dagang. Kita lanjut ke pentingnya hukum dagang di era global. Di era global tentunya kita tahu tentang kemajuan teknologi yang sangat pesat serta hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya itu sangat dekat dan terasa itu tidak memiliki jarak. Dalam hal inilah, dalam kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, perdagangan pun sangat maju ya, dan hubungan kerjasama antar satu negara dengan negara yang satunya lagi tentang perdagangan itu sangat banyak. Dalam hal inilah hukum dagang itu diperlukan. Hukum dagang ini dapat mempermudah hubungan perdagangan antara satu negara dengan negara yang satunya lagi, agar tidak adanya satu negara yang merasa dirugikan atau dikorbankan. Kita juga dapat melihat ya, perdagangan antar satu negara itu seperti ekspor dan impor. Dengan melakukan ekspor dan impor juga pendapatan satu negara itu bertambah. Globalisasi ekonomi itu menimbulkan pengaruh besar pada sistem hukum suatu negara, yaitu jelas ya, karena globalisasi ekonomi menyebabkan globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut
tidak hanya berdasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan, baik itu antara suatu negara, baik itu dalam negara itu sendiri, karena kita tahu tentang sumber daya alam yang semakin menipis atau semakin langka, maka hukum itu diperlukan agar tidak adanya pengambilan sumber daya alam yang sangat banyak. Jadi disinilah hukum dagang itu diperlukan supaya itu dapat mengatur masyarakat dalam pengambilan sumber daya yang tidak berlebihan. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang sejarah dan latar belakang munculnya hukum dagang serta peran hukum dagang dalam era globalisasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh kawan saya Ermalinda Sari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermalinda Sari ingin melanjutkan pembahasan dari saudari kami yaitu Cindy Angelia Silaban bagian C, D, dan E. Pertama, saya akan membahas bagian C. Perbedaan mendasar antara hukum KUH Perdata dengan hukum dagang KUHD. Hukum KUH Perdata adalah ketentuan umum atau genus dalam mengatur hubungan dunia usaha. Sedangkan hukum KUHD adalah ketentuan khusus atau spesies bagaimana mengatur dunia usaha. Selanjutnya bagian D, pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Selanjutnya bagian E, pembantu perusahaan. Pembantu perusahaan adalah orang yang bekerja atau mewakili dalam menjalankan perusahaan. Pembantu perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pembantu perusahaan eksternal dan pembantu perusahaan internal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari saudari Ermalinda Sari Siregar. Hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu perusahaan. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahaannya, pengusaha dapat A. melakukan sendiri, yaitu bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan. B. Dibantu oleh orang lain. Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar. C. Menyuruh orang lain untuk melakukan usaha, sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan, hanya memiliki satu kedudukan sebagai seseorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang lain. Disebut pembantu perusahaan. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja. Dalam pengertian BW dan lazimnya juga dinamakan Handelsbedienden. Dalam golongan ini termasuk misal pelayan, pemegang buku, kasir, dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang Leisteber dalam pengertian BW. Dalam golongan ini termasuk makelar atau komisioner. Namun di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh
Namun di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang atau pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu membantu di dalam perusahaan, sedangkan yang kedua yaitu membantu di luar perusahaan. Adapun pembantu-pembantu dalam perusahaan antara lain, yang pertama pelayan toko, kedua pekerjaan keliling, tiga pengurus filial, 4 pemegang prokurasi, 5 pimpinan perusahaan. Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat 1. Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah, yang diperintah. Manajer meningkatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha meningkatkan diri untuk membayar upah, atau bisa dilihat di pasal 160A KUHPR. 2. Hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 KUHPR yang menetapkan sebagai berikut. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedangkan si manajer merupakan pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa, sedangkan si pemberi kuasa meningkatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Dua sifat hukum tersebut di atas tidak hanya berlaku bagi pimpinan perusahaan dan pengusaha, tetapi juga berlaku bagi semua pembantu pengusaha dalam perusahaan, yakni pemegang prokurasi, pengurus filial, pekerja keliling, dan pelayan toko. Karena hubungan hukum tersebut bersifat campuran, maka berlaku pasal 160C KUHPR yang menentukan bahwa segala peraturan mengenai pemberian kuasa dan mengenai perburuan berlaku padanya. Kalau ada perselisihan antara kedua peraturan itu, maka berlaku peraturan mengenai perjanjian perburuan atau pasal 1601C ayat 1 KUHPR. Pengusaha dan kewajibannya. Menurut undang-undang ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu membuat pembukuan. Pasal 6 KUH Dagang menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, dokumen keuangan, yaitu terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya, dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Seterusnya, mendaftarkan perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan,
maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang dimaksud daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Cukup sekian dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih.